perkenalkan, saya Hana Safriana dengan NIM 21D10128. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat ilmu logika. Jadi filsafat itu terdiri atau berasal dari dua kata, yaitu philos dan sophein. Philos itu memiliki arti mencintai, mencari, dan pencarian akan. Sedangkan sophein itu memiliki arti cinta, kebijaksanaan, kebenaran. Jadi filsafat ini bisa kita artikan usaha mencintai kebijaksanaan dan kebenaran. Dan kebijaksanaan ini dilakukan dengan beberapa pertanyaan guna orang tersebut akan mendapatkan atau mencari sebuah jawaban. Dan dengan itu filsafat membutuhkan dua aspek, yaitu ilmu dan logika. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aloysius Hendry Juan Erlangga, NIM 21D10211. Saya akan menjelaskan ringkasan saya mengenai video yang kedua dari Pak Greg, yaitu mengenai ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi adalah studi mengenai hal yang ada di dunia ini, dan terbagi menjadi dua, yaitu ontologi materialisme dan idealisme. Materialisme sendiri adalah kepercayaan benda fisik lebih nyata daripada hal yang tidak fisik seperti pikiran manusia. Kalau idealisme adalah kepercayaan bahwa hal yang non fisik itu adalah dasar dari hal yang fisik. Ontologi dalam hal non filosofis berbeda dengan filsuf. Mereka hanya mengidentifikasikan hal yang nyata saja. Lalu lanjut ke epistemologi, yaitu pembelajaran tentang pengetahuan, bagaimana pengetahuan itu bisa ada, yaitu dengan interaksi indera, lalu rasionalisme dan skeptisme. Lalu epistemologi ini terbagi menjadi dua pengetahuan, yaitu pengetahuan proporsional dan praktikal. Pengetahuan proporsional adalah pengetahuan yang berasal dari fakta yang sudah ada di dunia ini. Sementara pengetahuan praktikal adalah pengetahuan yang berasal dari praktik kehidupan kita selama kita hidup di dunia ini. Lalu yang terakhir, aksiologi. Aksiologi adalah teori tentang nilai yang terdapat dalam sebuah pengetahuan ketika digunakan. Terima kasih. Perkenalkan, saya Angelika Tera dengan NIM 21D10158. Saat ini saya akan melanjutkan dari apa yang telah disampaikan oleh Juan. Yang pertama ada ontologi. Ontologi yaitu suatu perkenalan pada kata atau sebuah konsep. Kata ontologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu onto yang berarti eksekusi di kenyataan, dan logi yang berarti pengetahuan. Secara filosofis, ontologi merupakan studi nyata secara umum. Ada dua cabang filsafat ontologi, yaitu ontologi materialisme dan ontologi idealisme. Ontologi materialisme yaitu kepercayaan bahwa material lebih nyata daripada segala sesuatu yang tidak terlihat. Sedangkan ontologi idealisme yaitu pemikiran bahwa hal-hal seperti pemikiran manusia itu lebih nyata daripada material. Selanjutnya ada epistemologi. Epistemologi berasal dari Aristoteles, yang berarti semua manusia memiliki keinginan untuk memahami. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu epistem yang berarti pengetahuan, dan ologi yang berarti doktrin. Jika digabungkan, maka berarti suatu pembelajaran tentang pengetahuan. Dalam epistemologi ada tipe pengetahuan. Yang pertama, pengetahuan proporsional, yaitu pengetahuan yang fokus ke fakta-fakta pengetahuan. Selanjutnya ada pengetahuan praktis, yang berarti mengetahui bagaimana cara membuat atau cara berpikir. Selanjutnya ada aksiologi. Aksiologi merupakan cabang ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Aksiologi berasal dari bahasa Yunani, aksion yang berarti nilai, dan logos yang berarti teori. Jika digabungkan, aksiologi berarti teori mengenai nilai. Dalam aksiologi terdapat dua komponen mendasar, yaitu etika dan estetika. Etika yaitu berbicara tentang benar atau tidaknya sesuatu, dan estetika yaitu berbicara tentang keindahan sesuatu. Perkenalkan, nama saya Jason Sugianto dengan NIM 21D10007.
ada 3 hal yang perlu kita perhatikan agar kita tidak melakukan kesalahan dalam berpikir. Yang pertama itu subjek itu sedang berpikir sendiri atau berpikir dan bertindak seperti apa yang dipikirkan atau dilakukan oleh orang lain. Nah, subjek atau orang ini tidak berpikir, jadinya seperti robot gitu kan, hanya mengikuti perintah. Asal orang lain melakukan sesuatu hal dan dianggap subjek ini benar, maka orang ini akan ikut-ikutan. Ikutan ini adalah sumber dari kesalahan berpikir. Jadi yang dilakukan adalah kita tuh jangan jarang berpikir. Kita harus berpikir dengan tenang dan jernih. Pikirkan apa yang baik untuk kita dan semuanya, supaya tidak terjadi kesalahan berpikir dan tidak menjadi mental ikut-ikutan, karena hasilnya pun tidak baik. Yang kedua, subjek bertindak seakan sangat menghargai rasio, tapi kenyataannya tidak menggunakan rasionya dengan baik. Rasionalitas hanya muncul sebagai retorika tanpa pernah menjadi nyata secara substansial dalam cara berpikir dan bertindak. Subjek ini juga tidak mendengarkan dengan sungguh-sungguh apa yang orang lain katakan, kecuali mengikuti rasa humor, kepentingan atau kelompoknya sendiri. Manusia mempercayai bahwa mereka telah menggunakan rasio mereka dengan benar dan baik, tapi mereka tidak sadar bahwa perilaku mereka yang overconsumption ini bisa menyebabkan generasi ke depan mereka itu kesusahan sendiri gitu. Nah, contoh orang yang tidak menggunakan rasionya dengan jernih. Ini merupakan contoh untuk orang yang nomor 2. Selanjutnya yang ketiga dan yang terakhir adalah subjek ini tidak terbuka dengan melihat persoalan secara komprehensif, terpaku hanya pada pendapat, pendekatan, dan orang-orang tertentu atau sumber-sumber tertentu. Contoh dari orang ketiganya adalah kaum radikal. Mereka percaya pada satu hal dalam kepercayaan mereka, misalnya dalam agama mereka sendiri, bisa dari Kristen, bisa dari Katolik dan lainnya. Subjek ini tidak terbuka dan tidak mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Dia hanya percaya pada rasionya sendiri. Nah, inti dari ini adalah kita tuh tidak boleh malas berpikir dan harus berlatih untuk mempertajam penalaran dan analisis kita. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat sore. Jadi saya akan melanjutkan dari Jason tadi. Jadi dari video ketiga yang saya tonton, saya mendapatkan kesimpulan bahwa kebenaran itu kalau tidak dibuktikan atau tidak memiliki bukti yang kuat, maka itu tidak bisa disebut dengan kebenaran atau tidak valid. Jadi kalau kita berpendapat sebaiknya kita pikir-pikir terlebih dahulu, karena dapat menimbulkan kerancuan, menimbulkan kesesatan. Kemudian ada pesan yang saya kutip sedikit tadi dari videonya, bahwa berbahasalah yang dengan baik dan benar, karena kita tuh dengan bahasa tuh bisa menyesatkan orang. Jadi kita harus dituntut untuk berpikir logis dan rasional. Itu akan membawa kita lebih bijak dan lebih menonjol dalam hal kalau misal kita berdebat itu, kita tentu nggak akan mudah untuk tersesat oleh argumen-argumen liar. Kemudian untuk filsuf yang kami pilih dari kelompok kami adalah Socrates. Socrates ini dia adalah tokoh yang tidak pernah membuat tulisan, bahkan ketika dia mengajar dia tidak memberikan teori, tetapi dialah yang bertanya kepada murid-muridnya, sehingga murid-muridnya lah yang menjadi meletik atau menjadi tumbuh pikiran-pikiran yang baik tentang filsafat. Demikian dari kelompok kami, terima kasih.